Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Rashid dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, kelas 5B, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempraktikkan dan juga memaparkan terkait keterampilan attending. Jadi, keterampilan attending merupakan perilaku konselor yang dimana dia lebih ke nonverbal, seperti dari bahasa lisannya dan juga kontak mata. Karena komponen ini tidak mudah, jadi perlunya calon konselor itu lebih banyak lagi berlatih agar bisa memumpuni terkait keterampilan attending ini. Mungkin itu sedikit pemaparan terkait keterampilan attending. Ya. Selanjutnya saya akan mempraktikkan dari keterampilan attending. Next video. Halo Kak. Halo Kak. Kakaknya dari mana tadi? Dari kampus. Oh, dari kampus. Tadi kakaknya sini apa? Naik motor. Oh, naik motor. Buat sendiri? Sama temennya? Sama temen. Oh, sama teman. Jadi kakak kesini tadi mau tujuannya apa? Mau cerita sih Kak, konsul terkait sesuatu. Oh, kakaknya lagi ada masalah. Kalau boleh tahu kakaknya sekarang lagi masalah apa? Jadi belakangan ini Kak, saya tuh sering merasa overthinking. Jadi selalu memikirkan sesuatu berlebihan, tapi dalam artian yang tidak positif gitu. Jadi kadang kalau saya terlalu memikirkan sesuatu, bahkan sesuatu yang belum tentu terjadi kan ke depannya, kadang tuh dampaknya bisa mengurung diri. Abis itu kadang terlalu emosional, ya kadang sampai nangis berjam-jam, cuman gara-gara overthinking karena memikirkan sesuatu gitu, memikirkan nanti masa depannya bagaimana, atau nanti ke depannya kerja apa gitu. Dan gara-gara overthinking itu juga banyak hal yang terhambat, ya perkuliahan, habis itu tidak produktif juga. Oh, jadi sekarang kakaknya lagi overthinking, memikirkan hal yang belum terjadi. Biasa seperti itu jadi kapan? Jadinya malam hari sebelum tidur, kadang sampai insomnia Kak, sampai nggak bisa tidur karena overthinking. Kadang juga ya, tapi kalau udah beraktivitas overthinkingnya hilang. Cuman kalau misalnya lagi di fase sendiri atau sebelum tidur tuh overthinkingnya parah, bahkan kadang sampai tidak tidur gara-gara overthinking. Itu setiap malam atau memang pada saat lagi kondisinya lagi sendiri? Hampir setiap malam sih Kak, apalagi kalau misalnya lagi sendiri kan. Kecuali kalau misalnya saya ada kegiatan di luar satu hari full. Biasa malam. Kalau misalkan lagi sama teman, biasa terjadi overthinking. Tidak, lupa masalah-masalah. Oh, jadi pada saat sendiri, kemudian pada saat malam hari. Terus biasanya kalau lagi posisinya overthinking itu yang biasa dipikirkan apa? Kadang masa depan kayak gimana nanti ke depannya, bisa survive dunia perkuliahan tidak. Terus kalau misalnya ada masalah-masalah organisasi kan kadang berpikir, selalu mikirin apa yang orang lain katakan, padahal kan belum tentu. Lebih ke masa depan kita sama perkataan-perkataan orang yang kadang bikin down atau kadang bikin berpikir. Jadi seperti itu ya, makanya sulit tidur sampai insomnia gara-gara dari overthinking. Kalau solusi dari saya kan kalau misalkan kita berlebihan dalam berpikir, apalagi hal-hal yang sekiranya belum terjadi, itu saya sedikit solusi dari saya Kak, semoga bisa membantu kakaknya. Solusi yang pertama, kakak bisa kan tadi kakaknya bilang ketika pada saat kakaknya lagi bersama teman-temannya atau lagi ada kegiatannya, itu kakaknya terhindar dari pikiran overthinking. Kemudian yang kedua, kakaknya mungkin bisa lebih membuatkan schedule jadwal, kayak pada pagi hari kakaknya mungkin bisa beraktivitas olahraga, kemudian siang hari kan kakaknya berkuliah, kemudian pulang dari kuliah mungkin kakaknya bisa lanjut tugas agar kakaknya nanti pada saat malam hari kelelahan, capean, jadi bisa langsung istirahat. Nah, itu solusi yang kedua. Kalau mungkin ketiga dari saya Kak, mungkin kakak bisa melakukan hobinya. Kakak kalau kita hobinya apa? Banyak sih Kak, Banyak. baca buku, nulis, masak. Nah, dari hobi kakak itu saya kira bisa membantu dari terhindarnya dari overthinking Kak. Karena kalau kakaknya lagi melakukan hobinya kayak masak, baca buku, menulis, itu kan meminimalisir lah dari overthinkingnya kakak. Jadi mungkin itu Kak solusi yang dapat saya berikan. Semoga kakaknya bisa kembali normal lagi, pikirannya bisa jernih lagi, dia terhindar dari overthinking. Karena overthinking itu saya rasa yang menjadi faktor juga orang bunuh diri, stres, depresi. Jadi untuk menghindari itu sebenarnya solusi yang tadi saya berikan mungkin bisa diterapkan Kak. Kalau misalkan nanti kedepannya kakak butuh saya lagi atau butuh teman cerita lagi, kakak bisa datang ke sini lagi. Ya, terima kasih Kak sarannya juga sangat membantu. Semoga nanti bisa saya terapkan ya Kak, ke depannya nanti saya komunikasi lagi. Oke, sama kakak. Oke, tadi seperti itu video terkait prakteknya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kita sebagai konselor, sebagai seorang yang pendengar yang baik itu bisa melakukan dari keterampilan attending. Jadi keterampilan attending itu tidak hanya melontarkan banyak pertanyaan, akan tapi bagaimana dia bisa menjaga dari kontak matanya dan juga dari nonverbal, menjaga ekspresinya, bagaimana tidak terlalu simpati dan juga menjaga gerakan tubuhnya. Mungkin seperti itu kesimpulan dari video praktek saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi wabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.